Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kali ini saya mau bahas tentang ini ya, apa namanya? Kalau pruning itu baiknya daunnya dibuang atau nggak dibuang ya. Nah, ini hari ini saya mau jawab berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk kali ini adalah pohon anggur Dickson ya, yang saya lakukan pembuahan lanjutan, di mana pembuahan pertama, bukan pertama ya, ini sudah pembuahan berkali-kali ya. Jadi ini pembuahan kemarin maksudnya ya. Pembuahan kemarin di sini ya. Nih, banyak di sini sudah habis juga sama pengunjung yang datang ke kebun mini saya, Bapak Kefatir Nurseri ya. Ada cukup banyak sebenarnya buahnya. Ya saja memang di musim ini pembuahannya kurang maksimal karena kehujanan terus ya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau biasanya kan saya kalau pruning kan paling 2 daun teratas yang saya buang ya. Kalau ini saya buang semua. Bisa teman perhatikan di sini ya. Ada beberapa faktor yang saya kenapa lakukan pruning lanjutannya seperti ini ya. Tuh lihat, saya habiskan semua daunnya. Nah, ini karena memang untuk pohon ini terserang hama yang cukup parah ya teman-teman ya. Karena hamanya ini, kutu ini sangat banyak sekali. Jadi kalaupun saya, nih lihat ya, ini ya. Ini kemarin sudah saya semprot ya. Begitu saya pruning sebenarnya saya semprot. Nah, kutu-kutu yang nempel seperti ini yang warna putih ya. Ini sangat banyak sekali. Andai kata ini disisakan daunnya, saya rasa nanti untuk kedepannya untuk hamanya menyebar sangat cepat sekali. Ditakutkan juga nanti saat seprut atau pecah bud atau bud breaknya nanti juga terserang hama juga. Jadi yang saya lakukan adalah sekalian sterilisasi. Jadi saya pruning sekalian saya buang semua daunnya. Dan apakah ini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Karena kalau pruning itu kan memang kalau ibaratnya kita pruning di batang-batang tersier tua, memang kalau kita habisan semua daunnya nggak masalah. Nah, contoh kalau kita bicara pruning kayak gini ya, kita bicara pruning atau foundation pruning kan kita biasanya lakukan di cabang-cabang tersier tua ya. Jadi walaupun tanpa daun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau di sini memang ada beberapa cabang yang memang kelihatannya masih muda. Tapi harapannya kalau seperti ini juga yang muda kan cepat keluar daun. Jadi mudah-mudahan pohonnya juga sebenarnya salah nggak apa-apa karena biasa saya lakukan seperti ini juga sama. Ya, jadi lebih kepada agar sterilisasi dilakukan setelah pruning pembuahan ini, harapannya kan kita ibaratnya kita dapat buah sekalian kita dapat cabang baru yang sehat gitu kan. Kalau hanya keluar buah nanti kena hama itu sama aja bohong ya. Nanti kita kerja 2 kali. Kalau sudah seprut kena hama kan nanti untuk pengendalian hamanya kan harus kita benahi lagi ya. Apalagi kalau pruning seprut buah kemudian kena hama, itu juga akan 2 kali kerja karena tidak akan bisa sampai panen juga. Jadi ini sekalian sterilisasi. Dan ini adalah varian Dickson ya. Teman-teman tahu sendiri varian ini sangat mudah berbuah. Jadi insya Allah ini juga nanti akan keluar buah juga ya. Ada 2 varian anggur yang sangat mudah berbuah di kebun saya. Ada Dickson dan juga ada Heliodor. Itu ditanam di hari yang sama juga, di hanya beberapa menit saja berbedanya. Dan ini adalah salah satunya. Jadi nanti karena itu Heliodornya sudah brokoli, jadi ini harapannya nanti segera menyusul brokoli juga karena ini adalah 2 teman yang saling ini. Jadi yang satu buah, biasanya yang satu juga buah juga. Ya, jadi inilah alasannya karena memang kemarin itu ya. Ini untuk hamanya sangat banyak sekali. Nih teman perhatikan di sini daunnya aja. Nah ya, lihat daunnya sangat banyak kutu ya. Kutunya sangat banyak, kemudian ya pokoknya intinya ini pohon yang kurang sehat kemarin. Walaupun sudah sampai panen, panennya juga kurang maksimal sebenarnya. Tapi alhamdulillah masih bisa panen ya. Jadi banyak pengunjung yang suka sama Dickson ini. Di samping buahnya gede-gede juga, ya menarik juga warnanya ya. Walaupun di pembuahan kali ini memang tidak terlalu merah ya, biasanya merah. Jadi nggak apa-apa kalaupun kita pruning dibuang semua ya. Karena sudah banyak cabang-cabang yang tua juga sebenarnya. Jadi nggak masalah juga kalau kita ini. Yang penting nanti jangan sampai telat nyiram aja ya. Karena ini kan tidak ada daun, jadi kita jangan sampai istilahnya membuat pohon ini kekurangan air. Jadi setiap hari harus kita siram ya teman-teman ya. Medianya harus selalu lembab. Nah ini juga di samping Dickson ini juga saya pruning sekalian anggur Oscar ya. Nah Oscar ini juga saya pruning lanjutan juga. Jadi cabang-cabang lanjutannya yang saya pruning ya. Nah jadi seperti itu. Jadi harapannya nanti kalau Lebaran itu walaupun belum matang ya minimal banyak buah. Jadi
kalau banyak tamu atau banyak customer atau banyak pelanggan yang datang ya, ini insya Allah bisa lihat-lihat anggurnya. Walaupun nanti juga ada yang matang, karena saya settingnya kan pasti ada yang matang ya kalau pas nanti libur lebaran nanti. Jadi minimal kalau keluarga datang atau teman datang ya berkunjung, ini nanti banyak buah. Nah, ini adalah settingan yang memang dilakukan untuk pembuahan nanti di lebaran nanti ya. Jadi untuk pruning itu sebenarnya nggak apa-apa, kalau misalnya daun dihabisin juga nggak apa-apa. Kalau kita pruning di cabang-cabang tua ya memang caranya ya memang digunduli semua, nggak masalah ya. Kalau kita pertahankan daunnya juga, daunnya mungkin sudah tua, untuk fotosintesis juga kurang bagus. Dan juga kalau misalnya banyak hama, ini apalagi ya. Jadi menurut saya kalau banyak hama mending dibuang sekalian daunnya. Jadi harus dibuang malahan. Kemudian langsung disterilisasi dengan cara disemprot insektisida dan juga fungisida. Ya, ini adalah pohon anggur yang sangat lama ya tempat saya. Ini cabangnya juga lihat, ini subkennya sudah banyak sekali di sini. Walaupun di sini kosong ya. Kemudian saya oles Dormek, malah yang tumbuh di sini semua, banyak banget cabangnya, nggak masalah. Ini sekundernya cuma paling 1, berapa meter aja. Teman-teman perhatikan di sini ya. Tuh ya. Ini primernya juga pendek. Ini pohon yang paling lama di tempat saya, sama Heliodor juga sama. Tapi alhamdulillah masih tetap produktif sampai hari ini. Dan kalau dipangkas insya Allah selalu berbuah ya. Itulah anggur Dickson. Ya, jadi untuk cara pruningnya ya sama aja seperti pruning-pruning sebelumnya. Jadi kalau di sini memang sudah ada buahnya ya, kita, kalau Dickson ini kan anggur genjak, jadi minimal mungkin 5 sampai 7 daun ya setelah buah ini bisa kita pruning ke belakangnya ya. Dan insya Allah nanti saya update juga hasilnya kok, tenang aja. Semua yang saya lakukan di kebun ini pasti akan selalu ada kelanjutannya juga ya. Kalau yang penting setelah pruning itu satu ya, itu harus langsung disemprot insektisida dan fungisida. Itu penting sekali. Nah, kemudian kalau memang mau dioles Dormek, itu ya oles saja, nggak apa-apa. Mungkin bisa 1 sampai 2 hari dari penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian penyiramannya harus teratur, jangan sampai kekeringan. Kalau mau dipupuk, nggak apa-apa, pupuk aja. 1 minggu setelah pruning bisa. Bisa pakai NPK grower, bisa. Pupuk Happy bisa ya. Kalau yang biasa pakai Abemik, pakai aja Abemik terus. Mungkin biasanya pakai Abemik. Saya biasa pakai Abemik 2 hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa, setiap hari bisa, silakan aja dikondisikan ya. Yang penting kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi ya. Jadi video kali ini saya bahas tentang pruning aja. Jadi pruning itu bisa kita sisakan daun, bisa tanpa daun, itu nggak masalah ya. Kecuali mungkin kalau yang masih muda banget lah. Kalau kita buang daunnya biasanya apa namanya? Karena biasa fotosintesisnya penuh ya, tiba-tiba nggak ada daun, nah biasanya ada yang kering ujung-ujungnya, tapi tetap ada yang pecah tunas sih ya, walaupun yang ujung-ujung biasanya kering. Tapi kalau kondisinya tua biasanya nggak masalah, karena daya tampung apanya ya, airnya mungkin itu jauh lebih banyak. Jadi kalau kita ibaratnya di batang-batang tersier tua, kalau kita buang semua daun ini nggak masalah sebenarnya. Kalau yang muda-muda gini kita lihat aja nanti update-nya ya, kan ini ada yang berapa ya, 1, 2, 3, 4 yang tua, kalau yang muda ya, kalau yang lain tua semua ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi mau pruning, foundation pruning terutama ya, kita lakukan di batang tua tanpa daun ya, aman-aman aja. Seperti itulah intinya. Semoga bermanfaat ya. Buat yang butuh bibit silahkan tinggal WA saja di 083 867 120 190. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.